Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang limit tak hingga. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang limit tak hingga fungsi aljabar, di pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Ya, kalau gitu, langsung aja yuk kita bahas tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, untuk menentukan nilai limit tak hingga fungsi trigonometri, kita bisa menggunakan beberapa rumus dasar. Di sini kita punya beberapa rumus dasar. Rumus dasar yang pertama, jika ada limit x mendekati tak hingga untuk cos x per x, maka nilainya adalah 0. Ya. Rumus dasar yang kedua, jika ada soal limit x mendekati tak hingga untuk sin x per x, maka hasilnya juga 0. Nah, kalau misalkan ada soal limit x mendekati tak hingga untuk cos a per x sama dengan 1, gitu ya. Di A-nya ini bisa kita ganti dengan suatu bilangan. Bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi contohnya, misalkan ada limit x mendekati tak hingga untuk cos 5 per x. Maka itu hasilnya adalah 1. Ini pun juga sama. Ini nggak mesti x doang ya. Yang tadi nih, di rumus 1 sama 2 nih, ini nggak mesti x doang. Bisa jadi dia jadi 2x per x atau 7x per 3x gitu ya. Nah, sekarang lanjut lagi ke rumus dasar yang keempat. Apabila ada limit x mendekati tak hingga untuk sin a per x per b per x, atau sama dengan limit x mendekati tak hingga untuk a per x per sin bx. Jadi cuma ditukar nih. Yang tadinya sinnya di atas, ntar siapa tahu ada soal yang sinnya di bawah. Itu sama aja ya. Kalau kalian nemu bentuk soal seperti ini, kalian ambil aja koefisiennya nih. Koefisiennya di sini kan a sama b ya. Ini hasilnya adalah A per B. A sama B-nya ini nanti bisa kita ubah menjadi suatu bilangan. Bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, lihat nih bedanya ya. Kalau tadi nih, kalau yang sin X per X, di sini variabelnya, dia nggak berbentuk pecahan ya. Di bawahnya juga nggak berbentuk pecahan. Tapi kalau yang nomor 4 ini, dia berbentuk pecahan nih. A per X sama dengan B per X. Nah, kalau kalian yang bentuk pecahan, berarti kalian ambil koefisiennya. Tapi kalau kalian yang mau nggak bentuk pecahan, berarti hasilnya adalah 0. Seperti itu ya. Yang nomor 5 juga nggak beda jauh sama yang nomor 4. Cuma di sini kita diganti jadi tan. Kalau dari nomor 4 dia sin, sini dia diganti jadi tan. Ya. Tan A per X per B per X dan A per X per tan BX. Sama kayak tadi, kita ambil juga koefisiennya. Jadi hasilnya adalah A per B. Nomor 6 juga sama. Tan AX per sin BX. Jadi di sini tan, di sini sin. Atau bisa juga limit x mendekati tak hingga untuk sin a per x per tan bx. Ya, sama aja nih kalau ini. Ini juga sama. Kita ambil juga koefisiennya. Jadi a per b. Nomor 7 pun juga sama. Oke, biar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini ada 4 contoh soal. Soal yang pertama, soalnya adalah limit x mendekati tak hingga untuk sin 2x per 3x. Oke, kira-kira untuk soal yang pertama ini, kita bisa gunakan rumus dasar yang mana? Betul, kita bisa gunakan rumus dasar yang kedua ya. Loh Pak, kenapa nggak bisa yang keempat Pak? Kan mirip Pak, yang sin juga. Kenapa kita nggak bisa pakai yang keempat? Karena dilihat, yang keempat ini, variabelnya dia berupa pecahan. Ya. Nah, dia berupa pecahan. Sedangkan di soal nomor 1 ini, variabelnya bukan pecahan. Maka dari itu kita menggunakan yang kedua, rumus dasar yang kedua. Jadi kalau di rumus dasar yang kedua, limit x mendekati tak hingga untuk sin x per x sama dengan 0. Berarti untuk nomor 1 ini pun, kalau ada limit x mendekati tak hingga untuk sin 2x per 3x, hasilnya adalah 0. Oke ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Limit x mendekati tak hingga untuk tan 6 per x per 2 per x. Kita lihat di sini. Dia koefisiennya berupa pecahan. Jadi kira-kira kita bisa pakai rumus yang mana nih? Rumus dasar yang mana? Ya betul ya, kita bisa pakai rumus dasar yang kelima. Kenapa? Karena yang kelima ini dia bentuknya tan dan variabelnya berupa pecahan. Jadi kalau berupa pecahan ini tinggal kita ambil aja koefisiennya. Koefisiennya di sini nih. Di sini kan 6 ya. Di sini 2. Ya. 6 sama 2 berarti 6 per 2. 6 per 2 itu berapa? 6 per 2 sama dengan 3.
Oke, lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini limit X mendekati hingga cos 5 per X. Dia sama kayak rumus dasar yang ketiga ya. Otomatis, kalau kalian nemu bentuk seperti ini nih, hasilnya adalah 1. Oke, paham ya sampai sini? Ya, kita lanjut lagi ke contoh soal yang keempat. Untuk soal yang keempat ini, kalau kita lihat sepintas, dia bentuknya tuh nggak ada yang sama ya, kayak di rumus dasar ini. Nah, gimana tuh cara kerjanya kalau kayak gini? Nah, untuk soal nomor 4 ini, kita ubah dulu bentuk soalnya, biar dia sama kayak salah satu rumus dasar ini. Caranya gimana? Nah, caranya tinggal X-nya ini kita pindah jadi ke bawah. Jadi kita jadiin 1 per X. Jadi kalau kita ubah jadi seperti ini. Limit X mendekati tak hingga untuk sin 4 per X per 1 per X. Loh, kok bisa, Pak? Ya, kan sering saya bilang ya, kalau misalkan di matematika itu, kita bisa ubah bentuk asal nggak ngubah nilai. Nah, kalau kita ubah bentuknya seperti ini nih, ini tuh sama aja kayak X kali sin 4 per X. Jadi walaupun bentuknya berubah, nilainya tetap sama. Ya, biar lebih yakin, saya jelaskan ya. Oke, misalkan di sini ya, sin 4 per X per 1 per X. Ya, ini kan awalnya tadi X-nya di sini nih. X-nya di atas, dia dipindah ke bawah. Jadi per 1 per X. Nah, itu sama aja. Masih ingat kan ya, kalau ini kan sama aja kayak pembagian pecahan ya. Jadi yang atasnya sin 4 per X dibagi dengan 1 per X. Kalau pembagian pecahan, kan bisa kita ubah jadi perkalian. Dengan syarat, pecahan yang bawah nih, kita tukar tempatnya. Yang bawahnya jadi yang atas, atau penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Ya. Atau kalau misalkan kita tuliskan jadi seperti ini. Sin 4 per X dikali, nah 1 per X-nya jadi X per 1 gitu ya. Sehingga kalau kita kalikan nih, sama kan? Nih, ininya sama noh. Sehingga jadinya X dikali sin 4 per X. Sama aja kan ya? Berarti walaupun bentuknya berubah seperti ini, nilainya dia nggak berubah. Seperti itu. Oke, terus buat apa sih Pak kok diubah bentuknya? Nah, biar apa? Biar kita bisa gunakan rumus dasar ini. Sekarang kalau setelah diubah, mirip kayak yang mana nih bentuknya? Rumus dasar yang mana? Mirip kayak yang keempat kan? Nah, kalau yang keempat kan tinggal kita ambil koefisiennya aja. Yang atas dia 4 kan nih. Yang atas dia 4 per yang bawah atau yang B-nya dia adalah 1. Sehingga nomor 4 ini hasilnya adalah 4. Nah, nilai limit X mendekati tak hingga untuk X kali sin 4 per X adalah 4. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang kelima. Silakan bisa dilihat langsung soalnya. Nah, nih, di sini udah ada soalnya second ya. Di soal tuh udah ada bentuk second. Masih kan nggak? Kalau second itu, misalnya, second X. Itu sama aja kayak apa? Sama aja kayak 1 per cos X ya. Ingat lagi ini identitas dasar trigonometri. Berarti kalau second 2 per X, itu sama aja kayak 1 per cos 2 per X gitu ya. Jadi 2 per X-nya ini ikut ke bawah. Tuh. Berarti untuk soal ini, soal nomor 5 ini, bisa kita ubah menjadi limit X mendekati tak hingga untuk 3 dikali, nah secant 2 per X-nya diubah menjadi 1 per cos 2 per X. Atau sama dengan, ya sama dengan limit X mendekati tak hingga 3 per cos 2 per X. Jadi 3-nya dikaliin ke 1 ya. Nah, kalau gini gampang. Cos 2 per X, ini kan udah ada di rumus dasar ya. Kalau ada cos 2 per X itu sama aja kayak 1. Sehingga ini hasilnya adalah 3 per 1. Atau sama dengan 3. Jadi, untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah 3. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 6. Silahkan bisa dilihat soalnya. Nah, kalau kalian nemu soal seperti ini soalnya bisa kita tulis menjadi seperti ini. Limit
X mendekati tak hingga untuk, nah cos kuadrat 2X itu bisa kita tulis menjadi dalam kurung cos 2 per X dikuadratin, gitu ya. Nah, yang bawah ini nih, X kali tan 1 per 2X. Ini kan mirip kayak soal nomor 4 yang tadi ya. Berarti X yang ini nih, X yang ini bisa kita pindah ke bawah. Jadi bentuk yang bawah ini, X kali tan 1 per 2X, bisa kita ubah menjadi tan 1 per 2X per X. Maaf, bukan per X ya. Tapi per 1 per X. Gitu ya. Nah, buat apa sih diubah? Biar kita bisa gunakan rumus dasar. Sekarang kalau kayak gini, limit X benar kita hingga untuk cos 2X. Cos 2 per X, maaf. Cos 2 per X itu kan samanya kayak 1 ya. Berarti sini jadinya 1 kuadrat per. Nah, kalau tan 1 per 2X per 1 per X. 1 per X berarti tinggal kita ambil nih. Yang atasnya berarti berapa nih koefisiennya? Ini 1 apa 1,5? Ya bener setengah ya. Jadi yang duanya ikut kita ambil. Yang atasnya jadi setengah, 1 per 2 per bawahnya 1. Nah, 1 dikuadratin 1. Setengah dibagi 1 atau setengah per 1 sama dengan setengah. Nah, kalau kayak gini, tinggal kita hitung. 1 dikali, tinggal kita balik ya, setengahnya jadi 2 per 1. Sehingga hasilnya adalah 2. Jadi untuk soal ini, nomor 6 ini jawabannya adalah 2. Oke, gampang kan?